Sebentar, apakah videonya sudah bisa terdengar dengan baik, teman-teman? Sudah, Bu. Oke ya, kita lanjutkan. Maaf, untuk suaranya sepertinya belum muncul, Bu. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua ya, tentang panas bumi. Oke. Baik, teman-teman. Tentang geothermal tadi ya. Sebentar. Oke, itu tadi tentang panas bumi, geothermal. Nah, sekarang kita masuk ke slide-nya. Ya, kita masuk ke slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang PBB sektor pertambangan. Oh ya, sebenarnya saya coba lanjut. Nah, objek PBB sektor pertambangan, bumi dan atau bangunan yang berada dalam kawasan pertambangan itu apa saja? Kita akan fokuskan bahwa berdasarkan jenisnya, PBB sektor pertambangan itu ada dua, migas dan non-migas. Untuk yang non-migas, ada panas bumi, ada mineral, ada batu bara, gitu ya. Khusus untuk mineral non-logam dan bebatuan, ini dikelola oleh Pemda. Karena kita sekarang fokusnya adalah yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Pajak, kantor pusat ya, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, DJP oleh pemerintah pusat, gitu ya, tidak dikelola oleh Pemda, sehingga kita fokusnya ke panas bumi, mineral dan batu bara, gitu ya. Oke, ini beberapa potret tentang migas, teman-teman sudah disampaikan kemarin ya tentang migas, dan ini kita sekarang masuk ke panas bumi, gitu kan ya, panas bumi ini nah, panas bumi ini di atas tempat kita bisa main bola, gitu ya, bisa main bola. Ini di kedalamannya 4 sampai 5 km. Kemudian ini apa namanya? Reservoirnya, ini hot waternya, gitu kan ya, dinaikkan ke atas gitu. Kemudian dari hot water ini dikelola apa namanya, bangunannya ini tentang ada turbinnya, ada heat exchanger gitu. Dari panas bumi ini hot water naik ke atas, panahnya ke atas yang merah, dan yang ini setelah diolah di dalam gitu kan ya, turbin dan generatornya diproses turun sebagai cold waternya. Nah, ini tubuh buminya, lapisan-lapisan bumi, areal permukaan bumi. Ini electricity, di mana panas buminya ini setelah diolah akan menghasilkan energi listrik yang akan dialirkan ke apa namanya, melalui ini tadi ya, instalasinya ini. Oke ya. Ini gambaran sederhana sekali dari tentang panas bumi ya, secara umum seperti ini. Terus objek PBB-nya di mana nih gitu ya? Objek PBB migas atau panas bumi. Ini ada onshore area seperti kita tahu, offshore itu lepas pantai, ini ya laut nih ya pantai gitu. Lepas pantai artinya lepas dari pantai, it means lautan. Kemudian ada onshore area, itu area daratan. Gitu ya. Ini tubuh bumi yang di bawah. Yang kuning ini kalau kita lihat ini ada keterangan yang kuning ini areal yang dikenakan PBB, areal offshore gitu kan ya. Offshore-nya, kemudian ini areal wilayah kerja. Ini wilayah kerjanya itu yang merah. Di sini ya. Nah, kemudian ini ada areal produktif, ini areal belum produktif. Terus ini areal tidak produktif, ada apa saja, areal emplacement, karena ini kita sedang menghitung PBB-nya ya, areal wilayah kerja. Ya. Kemudian objek PBB sektor pertambangan migas, bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan bumi. Wilayah kerja minyak dan gas bumi dan panas bumi sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama, gitu ya. KKS. Kalau untuk areal di luar wilayah kerja merupakan satu atau secara fisik tidak terpisahkan. Areal secara fisik tidak terpisahkan meliputi areal yang memiliki satu titik koordinat atau lebih yang sama dengan titik koordinat wilayah atas, atau areal yang terhubung dengan wilayah kerja migas melalui sungai, jaringan pipa, jalan, dan jembatan. Ini ya. Ini bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan atau gas bumi. Ini bangunan, ini bumi. Bumi, permukaan bumi onshore, permukaan bumi offshore. Ya, jadi bumi ini terdiri dari apa sih? Nah, kalau bangunan udah jelas ya teman-teman. Kalau bangunan itu apa namanya? Ya ada fisik bangunan ya, entah buat mes, entah pagar besarnya, atau temboknya, atau untuk pembangunan gedung tadi ya, yang tempat untuk turbinnya. Ya kalau bangunan sudah jelas. Nah ini untuk yang bumi. Kalau bumi ini beda dengan perkebunan. Kalau di pertambangan tentu ada permukaan bumi yang bagian onshore-nya, ada yang bagian offshore-nya lepas pantai, dan ada tubuh bumi, yaitu apa sih yang di dalam tanah gitu ya. Itu ada lagi tersendiri. Nah, kalau untuk yang onshore itu sebenarnya sama aja dengan perkebunan atau perhutanan. Ini yang wajib pasti ada areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif gitu ya. Dan areal emplacement kan ya. Nah, kemudian kalau untuk tubuh bumi itu ada tubuh bumi yang eksplorasi, ada tubuh bumi eksploitasi gitu ya. Eksplorasi sama boleh teman-teman tadi siapa yang scoring keeper? Scoring keeper tadi siapa? Siapa ya tadi? Maaf kalau lagi di saya Ibu. Oh, Taufik ya. Sorry Taufik ya. Taufik ya. Taufik, thank you. Baik. Teman-teman untuk boleh 10 orang pertama.
Dapat poin, jelaskan eksplorasi dan eksploitasi itu apa dengan bahasa sendiri dan saya pengen pakai bahasa daerah masing-masing. Jelasin, boleh gabungan bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Eksplorasi itu apa, eksploitasi itu apa. Nah, silahkan pakai bahasa daerah masing-masing. Silahkan, 10 orang pertama, Taufik tolong catat poin. Dora tuh masih pakai peta kan, mana peta ya. Jadi explore itu masih pakai peta, masih nyari-nyari di mana ya gitu loh. Ada nggak ya panas buminya, ada nggak ya minyaknya, ada nggak ya gasnya, masih dieksplor, masih dicari gitu, masih butuh peta. Nah, kalau udah ketahuan, oh ternyata ada cadangan minyak, ada cadangan gas, ada cadangan panas bumi sekian di titik ini, lokasi ini. Setelah itu baru tahap eksploitasi, yaitu diambil gitu ya, diambil tadi entah gasnya, entah minyaknya, entah semuanya ya. Jadi itu yang dimaksud dengan eksplorasi dan eksploitasi. Oke ya. Oke, selanjutnya objek pajak sektor pertambangan panas bumi ya. Wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam izin panas bumi. Jadi kita lihat kalau mau tahu yang mana aja sih wilayah kerjanya? Ya ada di perizinannya, izin panas bumi, kuasa pengusaha sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi, dan penugasan pengusahaan panas bumi. Areal di luar wilayah kerja PABU merupakan satu dan secara fisik tidak terpisahkan. Areal yang secara fisik tidak terpisahkan meliputi areal yang memiliki satu titik koordinat atau lebih, dan ini sama seperti tadi ya. Areal di luar wilayah panas bumi merupakan satu dan secara fisik tidak terpisahkan. Oke. Nah, ini bumi dan atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas dan bumi. Permukaan bumi onshore, areal produktif, tubuh bumi tadi ini ya, eksplorasi dan tubuh bumi yang eksploitasi. Jadi tubuh bumi itu ada dua ini ya. Nah, ini area lainnya tidak dikenakan PBB gitu ya. Oke. Nah, ini gambaran objek pajak PPB sektor pertambangan. Pertambangan. Oh ya, teman-teman mohon maaf. Izin konfirmasi dulu. Ini kita pertemuan ke-11 ya, betul ya? Ya, betul ya. 11. Nah, terus ini gambaran objek pajak PBB sektor pertambangan. Nah, ini permukaan bumi. Ini areal offshore, lepas pantai. Gitu kan ya. Nah, terus ini areal produktif gitu ya, tubuh bumi. Terus ini areal belum produktif, ini areal tidak produktif. Sudah, terus digalinya apa? Ada instalasi untuk mengeksploitasi tambangnya tadi. Oke. Ini onshore ya. Onshore itu daratan, offshore itu lepas pantai, off ya. Oke, ini zona well pad atau well cluster yang di dalamnya terdapat sumur produksi. Nih ya, areal produktif tuh definisinya ini. Ada sumur produksinya. Areal belum produktif yang ini atau tidak produktif areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Kemudian areal tidak produktif tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi. Kemudian areal emplacement. Sebentar. Kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, onshore. Nah, ini maaf. Oke, ada 3 SPPT-nya berarti ya. Ada SPPT untuk onshore, untuk offshore, dan untuk tubuh bumi. Nah, sekarang bagaimana dengan penentuan NJOP bumi yang onshore? Bukan yang offshore ya, yang onshore. Artinya yang di daratan. Areal belum produktif. Nanti silakan teman-teman baca gitu ya. Areal belum produktif itu teman-teman sudah tahu tadi definisinya. Ini definisi tidak usah kita baca lagi ya. Langsung aja ke bagaimana menentukan NJOP-nya. Kalau untuk areal belum produktif, itu perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Kemudian areal produktif, penyesuaian NJOP per meter persegi areal belum produktif. Nah, kemudian untuk areal tidak produktif, penyesuaian NJOP per meter persegi areal belum produktif.
Kemudian areal tengah, areal penyesuaian NJOP per meter persegi, areal belum produktif. Emplasment, perbandingan harga dengan objek lain sejenis. Ini total NJOP bumi sama dengan onshore. Total luas areal bumi dikali total luas bumi. Nah, ini seperti biasa ya, teman-teman ya. Total arealnya berapa, total. Nah, ini penentuan NJOP itu nah, sekarang untuk yang offshore. Offshore itu sudah ditetapkan angkanya di PMK ya. 11 tadi dasarnya slide ini adalah PMK 186 tahun 2019. Ya, sudah dengan PMK yang terbaru. Artinya ya sudah PMK terbaru yang masih digunakan sampai saat ini. Untuk offshore adalah 11.458. Penentuan NJOP tubuh bumi, ini tubuh bumi ya, yang eksplorasi. Masih dieksplor nih, belum ketahuan ada tambangnya atau tidak. Itu 140. Kemudian penentuan NJOP tubuh bumi, eksploitasi. Bagaimana caranya? Ini AK kapitalisasi 10,04 ini sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak, ditentukan berdasarkan nilai jual pengganti yang merupakan hasil perkalian pendapatan minyak dan atau gas bumi dengan angka kapitalisasi. Pendapatan minyaknya berapa? Jadi per barelnya berapa gitu ya. Dikali ada berapa barel gitu ya, harga per barelnya, terus nanti dikalikan AK-nya. Terus penentuan NJOP bangunan ditentukan berdasarkan nilai perolehan baru. Misalnya nah ini nilai buminya. Ini tadi gambarnya masih sama dengan yang tadi, angka kapitalisasinya. Nah, ini luas. On offshore, ini menurut CAP putusan Dirjen Pajak tahun 2019, CAP nomor 93, ini 11.458 per meter persegi. Kemudian tubuh bumi, eksplorasi, migas dan panas bumi, itu luas dikali 140 rupiah per meter persegi. Ini tubuh eksplorasi. Kemudian eksploitasi panas bumi yang belum menghasilkan sama dengan NJOP tubuh bumi eksplorasi. Sama ya. Untuk yang belum menghasilkan sama dengan ini, berarti 140. Tubuh bumi eksploitasi migas pabum hasil pendapatan kali angka kapitalisasi ini untuk yang sudah ada migasnya ya. Tubuh bumi eksploitasi migas hasil pendapatan kali angka. Ini untuk migas penjualan kotor sebagaimana tertuang dalam Financial Quarterly Report. Ini triwulan 4 tahun sebelumnya dalam satuan rupiah. Nah, ini ya. Nanti kita lihat. Ini harga uap sekian ya, 824 per kWh, harga listrik sekian. Ini adalah untuk panas bumi. Hasil produk uap yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak. Jadi, misalnya kita lagi cari nih NJOP untuk PBB untuk 2021 itu berapa? Berarti yang kita cari adalah angka yang dijual pada tahun 2020, bukan yang 2021, karena kan bayarnya di 2021. Berarti dasar perhitungannya adalah berapa pendapatan dia dari hasil penjualan panas buminya di tahun 2020 sebelumnya ya, dan harga uap. Ditambah hasil produksi listrik yang terjual dalam 1 tahun sebelum tahun pajak dikali harga listrik gitu kan ya. CAP 93 2019 ini harga uap 824, harga listrik 1137 ini ya, harga uap, harga listrik gitu ya. Oke. Ini apa namanya? Sudah, terus ini Nah, ini slide-nya yang tentang panas bumi. Nah, sekarang untuk lebih kita mengeksplor tentang panas bumi, coba ya. Ada satu latihan yang teman-teman bisa kerjakan dulu. Nanti tolong semuanya memposting di WA group. Kerjakan saja di kertas ya. Kerjakan di kertas selembar. Kemudian pakai tulis tangan, foto, dan posting di WA group ya. Soalnya saya kirim via WA group ya. Oke,